Halo semuanya, balik lagi sama gua Rania dari Pemuda Pos. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bikin merinding. Konflik Timur Tengah sekarang udah bukan lagi sekadar baku tembak biasa, tapi udah masuk ke level yang bikin dunia ketar-ketir. Bayangin aja, puluhan pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat dilaporkan hancur lebur. Ya, kalian nggak salah dengar. Aset militer senilai triliunan rupiah itu luluh lantak dalam sekejap mata. Ini bukan cuma pukulan telak buat reputasi militer Paman Sam, tapi juga sinyal bahaya yang nyata banget buat keamanan global. Gimana bisa pangkalan dengan sistem pertahanan paling ketat di dunia bisa kebobolan separah ini? Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas rentetan kejadian mengejutkan ini. Mulai dari siapa dalang di baliknya, sampai gimana respons dari negara-negara besar. Duduk yang manis, karena rangkuman Perang Timur Tengah kali ini bakal ngebuka mata kita semua bahwa peta kekuatan dunia lagi berubah drastis di depan mata kita sendiri. Kehancuran puluhan jet tempur ini jelas nggak terjadi secara kebetulan. Berdasarkan laporan intelijen yang beredar, serangan ini dilakukan dengan koordinasi tingkat tinggi yang sangat presisi. Pangkalan udara yang selama ini diklaim sebagai benteng tak tertembus, tiba-tiba dihujani serangan masif dari berbagai arah. Radar canggih yang harganya miliaran dolar seolah lumpuh total, gagal mendeteksi ancaman yang masuk dengan cepat. Rentetan ledakan dahsyat mengubah langit malam menjadi lautan api, menyisakan rongsokan besi dari jet-jet tempur generasi terbaru yang kini cuma jadi abu. Banyak pengamat militer yang kaget dan mempertanyakan, apakah ada teknologi baru yang dipakai musuh, atau murni karena kelalaian fatal. Kehancuran ini otomatis bikin pusing para petinggi di Washington. Mereka harus mutar otak buat balikin dominasi udara di kawasan tersebut. Selain kerugian material yang fantastis, mental prajurit di lapangan juga pasti kena pukulan telak. Ini adalah bukti nyata kalau dominasi udara yang selama ini dibanggakan mulai bisa dipatahkan. Nah, di tengah kekacauan hilangnya armada udara tersebut, kabar dari perbatasan utara justru makin memanas. Kelompok Hizbullah kini resmi mengintensifkan serangan mereka secara gila-gilaan. Kalau dulu mereka cuma sesekali meluncurkan roket berskala kecil, sekarang polanya berubah drastis. Mereka mulai nembakin rentetan rudal balistik dan drone kamikaze secara bersamaan, nyasar titik-titik krusial yang selama ini jadi urat nadi pertahanan lawan. Eskalasi ini jelas bukan sekadar gertakan sambal. Dari rekaman visual yang beredar, kita bisa lihat gimana langit dipenuhi kilatan cahaya intersepsi yang berujung pada ledakan hebat di darat. Hizbullah seolah ngasih pesan jelas kalau mereka punya suplai amunisi tanpa batas dan kesabaran yang udah habis. Langkah agresif ini bikin warga sipil di sekitar perbatasan terpaksa dievakuasi besar-besaran, ninggalin kota-kota yang sekarang berubah jadi kota mati. Ketegangan ini bikin wilayah utara benar-benar berada di ambang perang terbuka yang jauh lebih mematikan. Yang bikin situasi makin ngeri, persenjataan yang dipakai Hizbullah sekarang itu udah beda level. Kita nggak lagi ngomongin roket rakitan ala kadarnya, tapi drone presisi tinggi dan rudal anti-tank mematikan yang terbukti bisa nembus sistem pertahanan udara paling mahal sekalipun. Drone kamikaze mereka didesain buat terbang sangat rendah, ngehindarin deteksi radar konvensional, dan langsung menghantam target dengan akurasi yang bikin bulu kuduk berdiri. Dalam beberapa hari terakhir aja, fasilitas komunikasi dan pos pemantauan strategis hancur berantakan. Ini ngebuktiin kalau mereka udah pelajari betul celah dan kelemahan sistem pertahanan musuh. Para analis militer bahkan nyebut kalau Hizbullah saat ini berevolusi jadi kelompok dengan kemampuan militer yang paling mematikan di kawasan tersebut. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat teknologi secanggih itu? Banyak yang nunjuk jari ke negara-negara tertentu sebagai backingannya. Tapi fakta di lapangan dengan jelas menunjukkan kalau keseimbangan kekuatan di Timur Tengah benar-benar lagi dirombak ulang secara ekstrem. Terus, gimana dampaknya ke dunia internasional? Wah, jangan ditanya. Begitu kabar puluhan jet tempur AS hancur dan Hizbullah ngamuk, bursa saham global langsung anjlok berjamaah. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam, karena pasar panik jalur distribusi energi di Timur Tengah bakal terputus total. Di gedung PBB, rapat darurat digelar tanpa henti, tapi seperti biasa, cuma mentok disaling kecam tanpa ada solusi damai yang nyata. Amerika Serikat, yang lagi sibuk ngurusin urusan politik dalam negeri mereka, terpaksa harus ngirim lebih banyak armada kapal induk ke kawasan Mediterania buat sekadar unjuk gigi. Tapi, apa itu cukup buat nakut-nakutin pihak lawan? Ternyata nggak semudah itu loh.
Para pemimpin di Eropa juga mulai pusing tujuh keliling, takut kalau konflik ini memicu gelombang pengungsi baru dan krisis ekonomi jilid 2. Intinya, percikan api di Timur Tengah ini udah sukses bikin seluruh dunia ngerasain hawa panasnya tanpa terkecuali. Tapi di balik semua analisis politik dan strategi militer tingkat tinggi itu, ada realita pahit yang sering banget dilupain oleh dunia. Nasib warga sipil. Saat rudal-rudal canggih itu berterbangan di atas kepala, yang paling menderita jelas rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa. Rumah-rumah hancur, fasilitas kesehatan penuh sesak dengan korban yang mulai kekurangan pasokan obat-obatan darurat. Di satu sisi perbatasan, anak-anak kecil harus tidur di bunker bawah tanah yang pengap dengan suara sirene yang terus meraung-raung merobek malam. Di sisi lainnya, ribuan keluarga terpaksa tidur di tenda-tenda darurat kedinginan tanpa ada kepastian kapan mereka bisa pulang. Rania dan seluruh tim pemuda POS ngerasa penting banget buat selalu ngangkat sisi kemanusiaan ini. Karena pada akhirnya perang itu bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah. Perang adalah tragedi hilangnya masa depan ribuan nyawa tak berdosa. Realita di lapangan ini benar-benar nyayat hati kita semua. Kesimpulannya, Timur Tengah sekarang ibarat bom waktu yang timernya udah mau habis. Dengan hancurnya puluhan aset militer Amerika dan makin brutalnya serangan dari Hizbullah, peluang buat negosiasi damai kayaknya makin jauh dari harapan kita. Apakah ini bakal jadi pemicu perang dunia ketiga? Kita semua tentu berdoa dan berharap itu nggak akan pernah terjadi. Tapi ngelihat ego para pemimpin dan kepentingan geopolitik yang saling sikut di belakang layar, segala kemungkinan terburuk masih bisa terjadi kapan aja. Kita dari redaksi Pemuda POS bakal terus pantau ketat perkembangan ini dan ngasih laporan yang paling jujur, objektif, langsung ke layar kalian. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan update investigasi terbaru soal konflik ini, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe pada channel Pemuda POS ini, nyalain lonceng notifikasi, dan jangan lupa like serta share video ini biar makin banyak orang yang melek sama kondisi dunia. Gua Rania Larasati pamit undur diri, stay safe semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.